Shalom teman-teman terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat bergabung di ibadah live streaming GBI Citra Garden 2. Berikut informasi seputar gereja dalam sepekan ini. Untuk minggu ini, firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kris Siang dengan tema Semakin dihambat, semakin merambat. Untuk minggu depan tanggal 18 Juli 2021, ibadah akan dilayani oleh Bapak Jeffrey S. Chandra dengan tema Kesempatan di Tengah Kesukaran. Untuk ibadah ABI, Anak Betel Indonesia juga dilakukan secara online. Untuk linknya akan di-share melalui grup WhatsApp Anak Betel Indonesia. Bagi jemaat GBI Citra Garden 2 dapat bergabung dalam komsel yang diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi TeamLink, Zoom, Skype, dan lain-lain. Mari kita saling sharing dan mempraktekkan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat ditransfer ke rekening atas nama GBI Citra Garden 2. Untuk persembahan diakoni atau misi, dapat ditransfer ke rekening atas nama GBI Citra Garden 2 Misi. Atau juga bisa melalui scan QR Code yang tertera di layar berikut. Demikian informasi kegiatan di GBI Citra Garden 2 untuk sepekan ini. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Gereja dengan nomor WhatsApp yang tertera di layar berikut. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita persiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. God bless you. Shalom saudara-saudara semua, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita sama-sama hari ini bisa melayani Tuhan bersama-sama dan bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya sangat terlalu percaya walaupun kita dalam keadaan yang sangat sederhana dengan Erwin doang hari ini saudara-saudara. Tetapi gak membatasi kuasa Tuhan yang bisa menyentuh dari setiap jiwa yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Di sini cuman simpel saudara-saudara, tim produksi aja dan juga kami berdua untuk meminimalis hal-hal yang tidak diinginkan karena sekarang COVID-19 lagi tingginya luar biasa. Tetapi hati kita percaya kalau Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tentunya harus dibarengi juga dengan apa yang kita kerjakan saudara-saudara, tetap menjaga protokol kesehatan. Hari ini kita mau semangat memuji Tuhan dalam keadaan apapun juga karena Dia yang layak disembah. Saudara-saudara siap memuji Tuhan ya? Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan, hari ini kami masih diberikan anugerah yang luar biasa. Kami bisa beribadah karena mungkin banyak orang yang belum bisa beribadah saat ini karena keterbatasan. Tetapi kami punya privilege untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kami mau Tuhan memberikan terbaik buat Tuhan. Kalau hari ini ada yang sakit, lemah, tidak berdaya, kami percaya oleh bilur-bilur darah daripada Kristus Yesus, Engkau telah disembuhkan. Dan biarlah lewat firman Tuhan dan puji-pujian pada hari ini kita makin disegarkan dan kita percaya kuasa Tuhan menyentuh setiap kita pada hari ini. Dan setiap jemaat yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Semua siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Come on. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kami siap memberikan terbaik untukmu Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yang di rumah sama-sama katakan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunungku
beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk, walaupun dari rumah kita sama-sama tepuk tangannya buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. That's right. Kaulah menara dan kota perlindungan. GBI Citra Garden 2 sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai paling merah buat Tuhan Yesus dong saudara. Oh haleluya. Kalau setiap badai menghadang kami, kalau setiap tantangan ada di depan kami tahu kami gak perlu takut. Sebab Engkau bersama-sama dengan kami, menyertai kami dan menuntun kami melewati itu semua. Kami mau tetap pegang setiap janji Tuhan. Kami mau tetap pegang setiap firman Tuhan yang telah terucap di firman. Dan satu yang kami percaya, pemulihan pasti terjadi di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau badai kehidupan datang menerpaku, ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Katakan amin saudara. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Katakan, ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Amin. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Sama-sama katakan, walau badai kehidupan datang menerpaku, ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Dan walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin
yakin Yesus harapanku. Dengan iman katakan, come on. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku. Kemenangan di pihakku. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku. Kemenangan di pihakku. Keselamatan di pihak kami. Keselamatan di pihakku. Pemulihan di pihakku. Kami percaya pemulihan di pihak kami, Tuhan. Oh Yesus, oh mari kita sembah Yesus Tuhan Raja kita. Kami gak akan takut, sebab Kau Tuhan yang selalu bersama kami. Haleluya, haleluya, oh Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan di dalam hidupku, di dalam hidupku selama ini. Oh, oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. That's right. Berkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Katakan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sama-sama. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Katakan, come on. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua.
besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu bahwa oleh kemurahan Tuhan kami masih bisa beribadah, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di pagi hari ini ya Allah, hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Kiranya firman ini kami terima di dalam hati kami, dan Engkau yang menolong kami sehingga firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua, sebab kami siap mendengarkannya di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Sekalipun kita khususnya di Jakarta, Pulau Jawa, Bali mendapatkan berkat di minggu-minggu ini sepanjang 2 minggu ke depan dengan PPKM darurat yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi saya berharap bahwa tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam Kristus, tidak akan mengurangi keantusiasan kita untuk beribadah. Injil tidak bisa dihambat oleh siapapun juga. Injil tidak bisa dihambat oleh pandemi. Injil, pemberitaan firman Tuhan tidak bisa dihambat oleh COVID-19. Karena Tuhan bisa menggunakan berbagai cara untuk salah satunya menguatkan setiap anak-anak Tuhan melalui fasilitas media sosial, melalui fasilitas YouTube, melalui siaran langsung seperti ini, live streaming. Kita bisa mendengarkan akan firman Tuhan. Inilah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita mendengarkan khotbah Bapak Gembala, Pak Pendeta Markus pada minggu yang lalu, bagaimana mendorong agar supaya setiap jemaat supaya tetap tegar di masa sukar, tetap kuat di masa sukar. Dan inilah kelanjutan daripada firman Tuhan pada minggu yang lalu. Saat saya sedang mempersiapkan akan bahan khotbah saya di hari Minggu ini, saya beberapa hari lalu mendapatkan satu postingan di grup di WhatsApp ya, dalam status sahabat saya. Dia tinggal di Biak, Papua, dan dia kirimkan di WhatsApp, di statusnya dia. Dia punya kebun, ternyata dia mempunyai kebun. Dan saya langsung menelpon kepadanya, tanya kebunnya apa dan lain sebagainya, sekali juga ya tanya kabar ya, karena sudah lama tidak jumpa dengan dia. Dan dia berkata bahwa dia menanam buah-buahan ya. Menarik karena seorang pengusaha punya sampingan sekarang dengan pandemi ini, dengan menanam pohon durian, jagung ya. Teman saya juga seorang pendeta juga ada yang mulai beternak lele ya, ada pohon cabenya, ada pohon jahenya, dan luar biasa seperti itu ya, nggak ada yang salah, itu luar biasa. Dan sahabat saya mempostingkan gambar ini seperti yang Bapak Ibu lihat ya. Kami sebut dengan gambas sebenarnya, tapi kata istri saya di Jakarta ini dikenal dengan nama oyong. Gambas ini dia tidak mempunyai kekuatan di dalam batang pohonnya dia, sehingga kalau lihat di gambar ada seperti rangka ya, ada seperti kotak begitu sebagai penyangga, agar supaya tanaman ini tidak menjalar di tanah, tetapi dia ada di bagian atas dan oyongnya dapat tumbuh seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar di depan Bapak Ibu sekalian. Sangat menarik karena apa yang dia masukin ini
sesuai dengan apa yang mau saya sharingkan di pagi hari ini buat Bapak Ibu sekalian. Sebab judul firman Tuhan di hari ini adalah semakin dihambat, semakin merambat. Ya, dan kita akan melihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang sekarang ini beda dengan 10 tahun, 20 tahun, pokoknya tahun-tahun belakangan ini. Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat mengasihkan bagi kita. Kita menghadapi ke depan sesuatu yang sangat pasti. Ya, bertentangan kan dengan orang berkata bahwa ke depannya sudah tidak semakin jelas. Ke depannya ekonomi tidak makin jelas. Ke depan usahanya tidak semakin jelas, makin suram. Tapi saya mau katakan bahwa kita akan melihat tantangan-tantangan ke depan ini akan semakin mengasihkan. Kita akan melihat bagaimana kondisi keadaan ini akan membuat kita tetap survive, akan tetap membuat kita bisa bertahan. Inilah saatnya seluruh dunia sedang masuk seperti sekolah dan sekarang masuk ke tahap namanya ujian nasional atau ujian seluruh dunia. Bukan hanya mengenai sakit penyakit, Bapak Ibu, tetapi juga mengenai ujian iman, ujian kasih, ujian pengharapan. Dan kita sedang mengalami ujian-ujian ini. Dan selamat mengikuti setiap ujian-ujian yang Tuhan inginkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Apakah yang dimaksud dengan semakin dihambat, semakin merambat? Dasar firman Tuhan di pagi hari ini buat kita semua, saya ambil di dalam Mazmur pasal 92, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Boleh buka di handphone, boleh buka di Alkitab, dan kita akan membaca ini dalam Mazmur pasal 92 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan ayat ini. Silakan di rumah masing-masing juga bersama-sama dengan saya untuk membaca ayat ini. Kita mulai dengan ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Daud menuliskan dalam kitab Mazmur 92 adalah nyanyian untuk hari Sabat dengan judul perikop Tuhan Hakim yang Adil. Memang kalau di daerah Israel ada dua pohon yang terkenal, pohon korma, salah satunya juga adalah pohon Libanon. Bagaimana agar supaya ini menggambarkan mengenai kehidupan daripada setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang akan berbuah, menjadi gemuk dan segar. Fresh, buahnya segar, dan tetap berbuah. Saya waktu membaca ayat ini, teringatlah saya dengan Mazmur pasalnya yang pertama itu. Ya, Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 92 ayat yang ke-13, 14 berkata bahwa orang benar akan bertunas, berarti dia akan bertumbuh, dan digambarkan seperti pohon korma dan pohon aras. Dia akan tumbuh dengan subur. Berarti tanahnya subur. Kalau tanahnya subur, dia akan
berarti dia mempunyai akan kandungan-kandungan yang luar biasa. Saya senang dengan satu kota di Papua, yaitu Wamena. Saya senang makan buahnya, salah satu buah yang saya suka, markisa. Kenapa? Sayur dan buah-buahan di kota ini tidak menggunakan pupuk urea atau pupuk-pupuk yang bahan kimia. Semua ditanam seperti biasa, organik, ya. Tidak seperti kita kadang-kala juga ada tidak pakai tanah tapi bisa hidroponik, ya, dan lain sebagainya. Tapi di sana tidak, mereka tanam normal, cuma tidak menggunakan pupuk. Karena apa? Tanahnya subur. Gambaran tentang orang benar dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Anak Tuhan itu digambarkan dalam Mazmur pasal 1 seperti pohon yang ditanamkan di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Jadi daunnya nggak ada yang layu, ya. Dia ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah, daun tidak layu. Bahkan yang terakhir, yang keempat berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi tangannya dia yang dia kerjakan, Bapak Ibu, itu tangan hoki. Tangan yang memberi keuntungan. Apa aja yang dia kerjakan, apa aja yang dia kelola, jadi. Apa aja yang dia buat semuanya itu berhasil. Karena dasarnya bukan karena memang tangannya ini mengandung aura hoki, aura keuntungan, tidak. Tapi selalu kita melihat sumbernya. Karena dia orang benar. Karena ada rahasia di balik kesuksesannya dia. Itu yang harus selalu kita tangkap. Bukan lihat orang sukses, kenapa dia bisa sukses. Itu yang kita cari tahu. Ternyata kalau orang benar, Mazmur pasal 1 ayat 1 berkata begini, dia itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ini tantangan bagi kita yang sekarang sedang mengalami pandemi dan sekarang sedang menyaksikan firman Tuhan atau ibadah secara live streaming ini. Apakah tantangan bagi kita? Apakah bangun pagi kita suka cari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, atau membuka berita, membuka koran, membuka status-status, terus memposting status setiap pagi? Ataukah menyediakan waktu dulu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan? Saya sedang melatih diri saya. Misalnya begini, Bapak Ibu, saya melatih untuk jadi sebuah kebiasaan baru. Karena setiap bangun pagi, dulunya saya langsung ke toilet. Tapi sekarang ini, bahkan dalam bulan-bulan terakhir, sudah sekian lama, saya setiap bangun pagi, saya pasti akan duduk dulu. Tidak langsung cari sandal, langsung ke toilet, tidak. Saya pasti duduk dulu 2 menit seperti itu, sambil duduk, sambil bersyukur kepada Tuhan, sebab penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari. Kan ada ayat juga berkata bahwa penjaga Israel, penjaga kita itu tidak pernah terlelap. Tuhan itu dia luar biasa. Dia tidak terlelap, dia menjaga kita waktu kita tidur. Jadi begitu bangun, saya tidak langsung bergerak, tapi saya duduk dulu di tempat tidur 1-2 menit lah. Lalu saya menaikkan syukur kepada Tuhan gitu. Dan kemudian mulai beraktivitas. Kesukaan kita, orang benar, adalah Taurat Tuhan. Ini yang menjadi dasar. Balik lagi ke Mazmur 93 ayat 13, bahwa orang benar, dia bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon.
Mereka ditanam di bait Tuhan dan akan bertunas di pelataran Allah kita. Di tempatnya Allah, di bait Tuhan. Berada dan tertanam di dalam gereja lokal. Pastikan bertumbuh dan mengalami Kristus setiap waktu. Perhatikan di dalam ayat 13, ayat 14, masuk ke ayat 15. Ada satu jarak yang terjadi. Ketika orang benar itu menjalani kehidupannya, maka dikatakan orang benar itu sampai masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Inilah rahasia bagaimana orang benar ini hidup di dalam Kristus, mengalami Kristus, berjalan bersama-sama dengan Kristus, dan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa tepat pada waktu. Bahkan sampai masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tujuannya apa? Ayat 16 dari Mazmur pasal 92 berkata begini. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Untuk menyampaikan, memberitakan berarti kita bersaksi, ya Bapak Ibu. Bersaksi bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu dahsyat. Bukan hanya sekedar pujian, bukan hanya sekedar sebuah lagu, Allahku dahsyat dan lain sebagainya. Tapi kita bersaksi, memberitakan bahwa Tuhan kita itu benar. Tuhan kita itu dahsyat, gitu. Dan Dia adalah gunung batu kita. Dan tidak ada kecurangan. Bahasa lain berkata, nggak ada tipu. Tidak ada tipu, nggak ada dusta kepada Tuhan kita. Itulah sebabnya bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan mengalami Kristus senantiasa. Namun tak dapat dipungkiri, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita ini, memang kita akan membutuhkan Kristus senantiasa. Ayat yang terakhir, di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah melihat atau saya sudah jelaskan sedikit gambaran mengenai Mazmur pasal 93 ayatnya yang ke-13 sampai ke-16. Sekarang kita baca lagi Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita membuka Alkitab, kita lihat Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan dua ayat ini dan kita akan memperhatikan bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2 mengenai atau mengajarkan tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kalau yang pertama tentang orang yang benar, dia akan terus bertumbuh, bertumbuhnya di tanah yang subur, buah menghasilkan buah yang segar. Hari ini kita pagi ini juga akan belajar di Kolose 2, 6 dan 7, ayat 6 dan 7, bahwa orang yang menerima Kristus itu hendaklah dia hidup tetap di dalam Dia. Nah, disinilah kita akan menemukan ada tantangan-tantangan yang terjadi dalam pertumbuhan iman
orang Kristen. Sekalipun memang ada lagu yang dituliskan dan kita sudah biasa menyanyi lagu itu, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tapi kita tidak dapat memungkiri bahwa selama masih ada hidup di dunia ini, kita mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Dan itu normal. Menghadapi krisis demi krisis, itu normal. Agar supaya kita akan semakin dewasa untuk menghadapi semua yang ada di depan. Kalau ini hari Minggu berarti hari Senin, saya ditelepon sama seseorang karena beberapa minggu yang lalu Tuhan izinkan saya juga melayani di salah satu gereja yang ada di Papua. Ternyata jemaat di situ beberapa merekam apa yang saya sampaikan dalam firman Tuhan atau khotbah saya di pagi hari itu di gereja mereka. Mereka merekam, lalu mereka mendengar akan situasi di Jakarta, di Jawa, di Bali ya. Banyak orang yang terpapar atau mengalami sakit dengan COVID-19, kekurangan oksigen. Jadi mereka kemudian memutar ulang akan khotbah saya waktu saya sampaikan beberapa minggu lalu di sana. Dan langsung dia telepon dan dia berkata begini, Pak Pendeta, kami baru saja menyaksikan lagi, dengar lagi apa yang Pak Pendeta sampaikan lewat khotbah. Jadi mereka tidak ada kayak kita di sini canggih ya, pakai kamera, pakai segala macam apa dan sebagainya untuk shoot kita seperti ini. Mereka pakai handphone sederhana. Jadi waktu saya lagi khotbah mereka juga on-kan video mereka untuk merekam khotbah saya. Lalu mereka berkata bahwa Pak Pendeta sampaikan ini benar. Saya katakan apa yang saya sampaikan waktu itu. Pak Pendeta sampaikan bahwa ke depan ini memang akan ada semakin masa-masa yang bertambah sukar. Akan ada semakin banyak penyakit yang lain, virus yang lain mungkin akan lebih hebat dari hanya COVID-19 ini. Ada varian yang baru misalnya begitu. Dan ketika mereka dengar di siaran televisi, ternyata ada varian Delta, ada varian yang lain, varian Alpha dan lain sebagainya yang membuat orang akan semakin takut. Lihat saja sekarang di televisi kan, orang sekarang berbondong-bondong untuk vaksin kan. Oleh sebab mereka sudah mulai mengerti bahwa virus ini bukan main-main, saudara. Saya mau jelaskan bahwa vaksin itu sama saja dengan imunisasi. Waktu kecil kita juga kan pernah diimunisasi atau membawa anak kita ke puskesmas untuk mengikuti imunisasi polio, imunisasi campak, imunisasi BCG, imunisasi juga ada imunisasi tetanus dan lain sebagainya. Itu supaya apa? Ada kekebalan tubuh buat tubuh kita. Nah, sama dengan kita juga sekarang rame-ramenya sedang diimunisasi lagi supaya kita memiliki kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh yang baik, kira-kira seperti begitu. Nah, mereka mendengarkan itu, mereka berkata begini, kalau begitu, sekarang kami harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Orang yang sudah menerima Yesus, dia juga pasti akan menghadapi tantangan demi tantangan di dalam kehidupan dia. Karena kita masih tinggal di bumi, Bapak Ibu. Kita bukan tinggal di sorga lagi. Kalau sudah tinggal di sorga kan, semua happy ya saja, kita bersuka cita, kita bergembira, kita menyanyi saja karena semua beban kita, sakit penyakit kita sudah nggak ada di sorga. Tapi sepanjang kita masih hidup di bumi ini, sekalipun kita menerima Yesus dan kita mengalami Tuhan, kita tetap akan menghadapi tantangan. Saya menyimpulkan hanya ada 3 tantangan yang kita akan hadapi. Pemicunya di dalam kehidupan kita, yaitu saya pakai kata BOS, bos, barang, orang, situasi. Respon-respon kita ini bisa saja akan menghambat kita, tetapi kita akan tetap mengalami pertumbuhan. Ini bisa saja menghambat, tapi kita akan tetap merambat. Merambat artinya dia akan tetap bertumbuh. Masalah tetap ada, COVID tetap ada, resesi ekonomi mungkin tetap ada, work from home tetap ada.
tapi anak Tuhan tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan saya percaya itu. Memang akan ada orang, situasi yang memicu kita, merangsang kita untuk bisa emosi, bisa marah, salahkan situasi, salahkan Jokowi, salahkan pemerintah, pakai hak asasi manusia, pakai apa segala macam, salahkan barang, salahkan oksigen, salahkan semua situasi yang sedang terjadi, salahkan orang, salahkan salah suntik, salahkan ini. Semua bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita dengan situasi-situasi yang ada. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa orang yang menerima Yesus, Paulus ingatkan kepada kita harus tetap hidup di dalam Dia. Kalau sudah menerima Yesus tapi hidup di luar Yesus, dia tidak mengalami kekuatan dan nutrisi-nutrisi lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dia akan bertumbuh saat dihambat? Bagaimana ketika dia akan bertumbuh saat mengalami tantangan-tantangan ini? Makanya waktu Pak Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan itu, saya masukin di status WhatsApp saya tulis, "Selamat datang PPKM darurat." Kita sambut saja dengan sukacita, sekalipun kedepannya seperti apa nggak tahu. Tapi Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saya staf kantor, kita putuskan juga kita work from home. Agar supaya apa? Menolong dan menolong agar supaya program pemerintah ini dapat berjalan dengan baik. Bekerja mulai dari rumah. Jadi kalau kita sudah menerima Yesus Kristus, yang kedua adalah wajib hidup tetap di dalam Dia. Nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Tidak ada jaminan bagi kita sekalipun tanda salib di dalam diri kita. Kadang-kala menghadapi tantangan, lari kembali kepada hidup lama. Kembali lagi ke hidup lama. Kembali lagi kepada merokok. Kembali lagi kepada seks bebas. Kembali lagi sama obat-obat narkotika. Kembali lagi main segala macam hal yang dia lakukan dalam hidup lamanya dia. Nggak bisa seperti itu. Kalau Anda mau mengikut Yesus Kristus, itu adalah harga mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan harus hidup tetap di dalam Dia. Seperti Ayub, sampai nggak ada apa-apanya. Dalam sekejap bisa hilang semuanya. Tapi dia tetap mau hidup di dalam Yesus. Ingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mobil, rumah, harta, deposito, emas yang kita punya, itu bukan punya kita. Itu adalah punya Tuhan. Yang Tuhan percayakan buat kita. Semua ini akan lenyap. Langit bumi akan lenyap. Tapi kebenaran firman Allah, dia akan tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Atau dia tetap kekal selama-lamanya. Yang berikutnya adalah begini. Ayatnya yang ke-6. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi kalau ibarat seperti pohon, kita sedang beri kekuatan, cari nutrisi, sari-sari makanan di dalam tanah yang subur. Berakar di dalam Dia. Terus mencari. Karena begini Bapak Ibu, kekuatan kita sekarang di masa-masa seperti ini, bukan lagi, jangan berharap sama orang, nanti bisa kecewa. Orang kalau berjanji, teman berjanji, aduh lebih baik Anda percaya sama Tuhan deh. Kalau dia berjanji, dia tepati, syukur. Puji Tuhan. Tapi kalau dia berjanji dan dia tidak tepati, kemungkinan Anda bisa kecewa dengan apa yang dia sampaikan. Jangan menaruh harap sama manusia. Taruhlah harapmu kepada Tuhan. Dia akan berakar, artinya berakar di dalam Tuhan. Dia dibangun di atas Tuhan Yesus Kristus. Dia bertambah teguh imannya. Kenapa? Karena dia berakar, dia dapatkan nutrisi, dia dapatkan kekuatan. Saya berharap latihlah dirimu dengan firman Tuhan. Sehingga engkau akan terbiasa. Firman ini nanti Roh Kudus dia akan mereminder kepada kita. Anda dihambat di mana saja, Anda tetap tenang. Kita ini tetap tenang. Mau dihambat di mana saja, kita berselebrasi, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nggak ada yang perlu kita pikirkan di dunia ini selain memang fokus kita kepada Tuhan. Tetap kita kerja Bapak Ibu. Tetapi saya mau kasih tahu, berkat itu datang dari atas.
Tugas kita kerja saja. Nanti Tuhan berikan hikmat. Bukankah minggu lalu Pak Gembala sudah sampaikan, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pewahyuan bagi kita. Sumber hikmat itu bukan hikmat dunia. Pewahyuan bukan kata para ahli di televisi yang kemudian Anda jadi bingung mau ikut yang mana. Tapi sumber hikmat itu datangnya dari Tuhan. Sumber pewahyuan itu datangnya dari Tuhan. Bagaimana Anda bisa mendengar suara Tuhan? Anda bergaul dengan Tuhan. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa suamimu sudah tiba di rumah sekalipun wujud secara tubuh nggak ada? Karena Anda sudah setubuh, sejiwa, seroh dengan suamimu dan Anda bisa merasakan dan tahu bahwa dia sudah datang. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda bisa mendengarkan suara Tuhan, bahkan Anda bisa mendengarkan langkah Tuhan di dalam kehidupan Anda? Anda bergaul hubungan dengan Dia dan Anda akan mengalami Kristus. Berakar di dalam Yesus, hidup bersama-sama dengan Tuhan, ambil nutrisi, tetap kuat, dan dibangun di atas Dia. Ada badai apa saja, jalan. Dengar hikmat dari Tuhan, dengar pewahyuan, dengar apa kata daripada Tuhan. Bisa saja Tuhan bilang begini, stop, jangan bergerak dulu, tunggu. Seperti tiang awan dan tiang api memimpin bangsa Israel di dalam perjalanan di padang gurun. Ketika tiang awan itu berhenti, maka semua bangsa Israel turut berhenti. Kalau berjalan, mereka akan berjalan lagi. Jadi Tuhan itu akan memimpin dan menuntun kita berakar, dibangun, terus bertambah teguh dalam iman. Iman itu kan sederhana, percaya. Kepercayaan kita kepada Yesus tidak akan tergoyahkan. Kepercayaan kita kepada Yesus tidak akan bisa terbantahkan. Sekalipun situasi yang saat ini tidak memungkinkan. Tetapi bagi Yesus segala sesuatu menjadi mungkin dalam hidup kita. Kalimat yang terakhir dalam ayat ini, bahwa hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Hati yang melimpah dengan syukur. Ya, ada orang yang tidak mau diajar karena dia sudah tahu banyak firman Tuhan sampai dia berkata bahwa ayat-ayat Alkitab itu semua sudah di luar kepala saya. Kalau di luar kepala itu kan berarti udah lupa karena di luar kepala. Saya masukin satu lagi ya ke dalam kepala kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Selalu belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Mau dalam situasi apapun, tetap sekarang pemerintah lagi sampaikan taat berada di rumah, tidak boleh keluar-keluar. Ya sudah, taat saja, jalani saja dengan semua apa yang Tuhan berikan. Pasti Tuhan menolong kita. Ya, tetap mengikuti protokol kesehatan dan jalani semua dengan pimpinan dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di Jumat ini boleh terus menerima Yesus, percaya sama Yesus, hidup di dalam Yesus, berakar, dibangun, bertambah iman dan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Dia, Tuhan kita, sumber segala berkat, sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab perbuatan-Mu dalam kehidupan kami dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur kepadamu, biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami terus diingatkan dengan setiap kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kekuatan bagi hidup kami. Kami biarlah berakar di tanah yang subur dan dibangun di atas Engkau dan bertambah teguh dan hati yang penuh dengan limpah syukur kepadamu ya Tuhan. Karena sampai pada masa tua hidup kami pun, kami masih akan berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan, untuk memberikan sebuah kesaksian bahwa Tuhan itu benar. Sekalipun ada situasi, keadaan yang menghambat kehidupan kami, tapi kami akan tetap merambat ya Tuhan. Kami akan tetap bertumbuh dalam iman kami. Kami bertumbuh di dalam pengharapan kami. Kami bertumbuh di dalam kasih kami kepada Engkau. Tolonglah kami sebagai manusia yang hidup di akhir zaman ini. Tapi kami mau bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk firman di pagi hari ini bagi kami semua. Kiranya kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dengar pesan firman Tuhan bahwa temanya adalah tetap tegar di masa sukar. Saya percaya ini bukan sekedar tema, tetapi ini juga akan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita masih harus melalui masa-masa yang sulit. Terima kasih Pak Krisasiang yang telah menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Memang kalau Bapak Ibu pengen tetap kuat menghadapi tantangan hari-hari ini, berakar kuat di dalam Kristus. Ya, kita perlu berakar, dan ketika kita berakar, maka tantangan apapun yang kita hadapi, ya, kita bisa goyang, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Pak Krisasiang atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya saudara semua yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari angkat dua belah tanganmu. Seraya engkau mengharapkan Tuhan dan buka hatimu di akhir ibadah ini, kita akan meminta Tuhan menyempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara dimanapun engkau berada. Dan berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati berkata amin, amin. Selamat pagi, tetap stay at home. Kalau tidak ada keperluan yang penting, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.